Kami dari kelompok 7 kelas 6A akan melakukan wawancara mengenai pengelolaan perbekalan farmasi di apotek bersama apoteker. Di sini, target apotek kami adalah Apotek Aurelia Pharma dengan apoteker pengelola apotek yaitu apoteker Imade Ari Megawati. Selamat sore apoteker Ari Mega. Selamat sore hari ini semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Iya, semoga sehat ya. Mohon maaf ya agak berisik saya di tempat di kantor soalnya. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan wawancara hari ini bersama kami. Wawancara akan kami lakukan dalam waktu kurang lebih 30-40 menit. Dalam wawancara, kami mohon izin untuk melakukan screen record bisa. Ya. Agenda selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya sebagai penanya pertama untuk jawabnya dipersilakan. Selamat sore. Di sini saya ingin bertanya mengenai perencanaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan sediaan farmasi seperti yang diatur pada Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Untuk proses perencanaan yang dilakukan di apotek, metode apa saja yang digunakan? Apakah seperti metode konsumsi, morbiditas, atau proxy consumption? Serta untuk analisa yang digunakan, apakah analisa ABC, Venn, atau analisa kombinasi? Baik untuk di apotek Aurelia Pharma, untuk metode analisa perencanaannya itu dilakukan dengan kombinasi, bisa metode Venn dan ABC, lagi satu analisa ABC itu. Jadi kalau misalnya dari analisa Venn itu kan dilihat dari metode konsumsinya masyarakat di sekitar ya. Jadi obat-obat yang masuk ke apotek Aurelia Pharma itu dipilih berdasarkan jenis pola konsumsi masyarakat sekitar. Jadi ada juga obat yang misalnya harus ada di apotek, kayak obat-obat wajib apotek itu kita pilih berdasarkan pola konsumsi masyarakat sekitar dan serta kemampuannya. Kemampuan di sini dalam arti yang enggak kalau misalnya kan lihat situasi ya di sekitar masyarakat di sekitar itu, pola penyakit yang sering terjadi juga kita lihat di sana gitu. Jadi dikombinasiin analisanya sama metodenya itu metode kombinasi sama yang analisa juga kombinasi. Jadi kita nggak bisa pakai satu analisa aja, satu metode aja gitu nggak bisa, harus dikombinasiin jadinya. Perbekalan farmasi. Di apotek sendiri, pengadaan perbekalan farmasi itu dilakukan kapan saja, Kak? Untuk pengadaan perbekalan farmasi bisa dilakukan setiap hari tergantung kebutuhan obat yang tersedia di apotek. Jadi kan kita nggak tahu ya, misalnya kalau misalnya pengadaannya bisa setiap hari dilakukan. Jadi obat apa aja kan kalau misalnya tergantung tingkat pemasarannya itu loh. Jadi kalau udah kosong bisa kita order setiap hari, kadang nggak order juga nggak apa-apa gitu. Tergantung kondisi di apotek sih, bisa diadakan setiap hari. Baik, Kak. Lalu untuk melakukan pengadaan di apotek, metode apa yang digunakan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan itu apa saja, Kak? Metode yang dipakai untuk pengadaan itu sama seperti tadi. Jadi kita lihat dari pola konsumsi obat dari masyarakat sekitar apotek ya. Jadi kalau misalnya kan kita tahu nih udah sekian lama apoteknya berdiri, jadi obat-obat apa aja yang biasanya dibutuhkan sama masyarakat sekitar. Jadi berdasarkan pola penyakit kayak sekarang misalnya yang sedang terjadi ini ada virus, itu mungkin pengadaan ininya berdasarkan pola penyakitnya yang terjadi gitu, metodenya. Itu yang
Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengadaan itu apa saja, Kak? Untuk pengadaan yang diperhatikan kan kesesuaian misalnya kita pengadaan obatnya, maksudnya dari di sini pengadaan ke distributornya ya kan ya. Ya, jadi kalau misalnya untuk pengadaan obat di apotek, jika disesuaikan, yang perlu diperhatikan itu biasanya jumlah obat biar nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit juga, stoknya mencukupi. Kalau misalnya stoknya udah menipis, biasanya kita udah lakukan pengadaan kembali gitu. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Saya izin bertanya kepada Apoteker Arimega terkait dengan penerimaan. Nah, apakah pernah terjadi keterlambatan penerimaan dari supplier kepada apotek nih, Kak? Selama ini sih pernah, tidak bisa dipungkiri ya, pasti pernah terjadi keterlambatan itu. Tapi maksudnya nggak terlalu sering sih, dalam artian di sini terjadinya keterlambatan itu bisa kadang disebabkan karena kendala mungkin macet atau cuaca, kan bisa aja terlambat jadinya sampai di apotek pengirimannya. Nah, bagaimanakah cara menanggulangi keterlambatan tersebut nih, Kak? Cara menanggulanginya ya gimana mencarinya ya kita tunggu aja, paling nggak kita konfirmasi sama distributornya misalnya kayak gitu. Kalau bisa memungkinkan sama yang ngirim, biasanya kita konfirmasi udah dikirim apa belum, kalau enggak sama PBF-nya deh dikonfirmasi kembali gitu. Sekali lagi saya izin bertanya, Kak, terkait penyimpanan. Nah, bagaimanakah proses penyimpanan perbekalan farmasi di apotek? Apakah hal-hal yang harus diperhatikan? Dan ketika barang datang, metode penyimpanan yang bagaimanakah dilakukan? Apakah itu metode FIFO, PEPO, LPBTS, efek farmakologi, atau kombinasi? Oh iya, kalau untuk metode penyimpanannya biasanya di apotek itu metodenya kombinasi ya, FIFO, PEPO, sama efek farmakologi juga, kan itu mempermudah kita untuk mencari obat jika ada yang datang untuk ke apotek untuk membelinya. Jadi untuk Vivo itu kan biasanya yang obat yang duluan datang harusnya keluar duluan, tapi kita lihat juga expired date obatnya kan. Jadi kalau obat yang expired duluan itu biasanya kita keluarkan terlebih dahulu. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik, saya dari penanya ketiga izin bertanya untuk Apoteker Arimega tentang pemusnahan dan penarikan. Ya. Apabila di apotek terdapat perbekalan farmasi yang telah rusak dan tidak memenuhi syarat, lalu bagaimana cara Kakak dalam pemusnahan dan penarikan dari perbekalan farmasi tersebut? Kalau misalnya untuk pemusnahan yang udah nggak ada, beberapa obat kan kalau misalnya dia expired masih kemasan utuh itu bisa diretur ke PBF biasanya. Nah, untuk pemusnahan itu biasanya langsung melakukan pemusnahan. Ini di luar obat narkotika psikotropika ya, karena di apotek kebetulan tidak ada obat narkotika psikotropika. Jadi pemusnahannya ya kalau misalnya untuk tablet biasanya dihancurkan terlebih dahulu, biar dia bentuk serbuk, atau enggak di sirup, dibuka kemasannya dan dibuang sirupnya. Jadi dia dimusnahkan itu tidak dalam bentuk utuh gitu loh. Harus hancur terlebih dahulu. Baik, untuk pemusnahan. Ya. Bisa dilanjut. Ya, kalau misalnya untuk pemusnahan obat narkotika psikotropika biasanya kan harus mengundang tim ya dari Dinas Kesehatan, paling enggak cuman saya sendiri belum pernah melakukan itu karena di apotek tidak menyediakan obat psikotropika sama narkotika. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang pengendalian.
bagaimana proses pengendalian perbekalan farmasi di apotek dan apakah dalam proses pengendalian tersebut terdapat kendala nih, Pak? Pengendaliannya biasanya kita setiap bulan itu melakukan stok opnam ya di apotek. Jadi untuk obat-obat, kita pengecekan obat stok opnam itu artinya mengecek expired obat, jumlah obat, mungkin ada obat yang fast moving, ada yang slow moving, itu kita, misalnya obat-obatnya slow moving, kita tidak lakukan pengadaan kembali, biarkan dulu dia habis. Gitu. Kalau misalnya fast moving, kita tempatkan biasanya tempat yang berbeda, biar kita tahu obat-obat fast moving yang di apotek itu apa-apa aja. Gitu. Biasanya dengan pengendalian ini dengan melakukan stok opnam setiap bulannya, dan kadang ada juga dengan pemotongan kartu stok untuk obat-obat tertentu. Kan kita punya kartu stok di masing-masing obat itu. Jadi setiap keluar obatnya dipotong kartu stoknya, tanggal berapa jumlahnya, jadi sisanya kita tahu di sana ada berapa stoknya. Baik, terima kasih Apoteker Ari Mega. Pertanyaan bisa dilanjutkan dengan teman saya. Ya. Baik, saya izin bertanya kepada Apoteker Ari Mega mengenai pencatatan dan pelaporan. Yang pertama, bagaimana proses pencatatan dan pelaporan perbekalan farmasi di apotek? Yang untuk proses pencatatannya, karena di apotek kebetulan sudah pakai sistem komputerisasi, jadi kita laporan tiap bulannya itu laporan penjualannya langsung bisa dilihat di sistem ya. Jadi di sana udah ada langsung, bisa tinggal print aja data penjualannya kayak gimana. Setiap harian bisa, bulanan bisa. Biasanya pencatatannya dilakukan lewat sistem itu sih. Kalau misalnya ditambah dengan misalnya kalau misalnya pas lagi error atau gimana, kita catat manual juga penjualannya. Baik, untuk selanjutnya, jenis pelaporan apa yang sering dibuat di apotek? Pelaporannya, yang pelaporan pertama itu walaupun kami tidak punya sediaan psikotropika narkotika, jadi kami tetap melakukan pelaporan setiap bulannya melalui online ke Dinas Kesehatan. Jadi itu pelaporan narkotika, psikotropika setiap bulan dengan laporan nihil, karena kebetulan kami tidak punya obat narkotika dan psikotropika. Itu laporannya. Berikutnya, dalam periode waktu berapa lama biasanya pencatatan dan pelaporan dilakukan? Pencatatan dan pelaporan, pencatatannya untuk pencatatan penjualan itu kan setiap hari udah terrekord dia, maksudnya dalam artian udah online, di sistem udah tersimpan, manual juga disimpan. Jadi kalau misalnya untuk pencatatan penjualannya udah setiap hari dan direkap biasanya di akhir bulan. Untuk pelaporan narkotika itu dilakukan setiap bulan, di awal bulan, biasanya sampai tanggal di awal bulan lah biasanya. Selanjutnya itu mengenai kasus. Apakah pernah terjadi kasus terkait di proses pengelolaan perbekalan farmasi di apotek? Kalau kasus sih selama ini belum pernah ya. Misalnya kasus apa nih contohnya? Ada contoh yang mungkin kasus yang pas pengelolaan itu selama saya di apotek sih belum pernah ketemu kasus yang gimana gitu. Maksudnya ya selama ini sih lancar-lancar aja gitu, nggak ada kasus yang kita tidak ada kasus yang terjadi sih selama ini. Karena mungkin bisa diberikan contoh, mungkin kalau misalnya kasus apa gitu, mungkin saya jadi ingat. Mungkin itu contohnya itu dalam pendistribusian obatnya atau enggak dari itu dah seperti yang kakak bilang tadi itu mengenai pelaporan yang kita tanya itu mungkin ada yang sistem yang error atau gimana, itu bagaimana? Oh iya, itu sih salah satu kasusnya. Emang kan kita bekerja dengan sistem, kemungkinan dia error. Pas laporan juga pernah dia pas lagi error nggak bisa kebuka laporan narkotika psikotropikanya, jadi tertunda kita ngelapornya kayak gitu kan. Sistem online banyak yang pakai ya, jadi itu sih sistem kalau misalnya kasusnya itu termasuk kasus, itu termasuk dalam salah satu yang pernah terjadi.
Baik, Kak, izin bertanya, berarti untuk pelaporan narkotika, biarpun apotek itu tidak terdapat obat narkotika dan psikotropika, tetap melakukan laporan, Kak? Ya, tetap melakukan pelaporan setiap bulannya dengan rincian pelaporan nihil. Kalau misalnya kita punya kan, kita laporkan sesuai stok obat yang ada di apotek. Jadi kalau misalnya nggak ada, lanjut laporannya nihil. Ada pilihan di sana di pelaporannya. Ya, terima kasih atas jawabannya, Kak. Ya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Apoteker Arimega. Mohon maaf apabila dalam wawancara terdapat kesalahan kata, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tutup dengan terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, makasih ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat ya. Sukses. Tidak mengurangi rasa hormat kami apabila kakak masih ada kegiatan bisa. Ya. Oke, saya live ya. Terima kasih. Terima kasih.